Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Unita, NIM saya 12020901111. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang LKS non-eksperimen berbentuk poster yang telah saya buat di kelas 6 untuk semester 2. Materi pokoknya yaitu pendidikan agama Islam dengan tema hikmah, zakat, infak, dan shodaqoh. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Jadi di sini saya mengambil kompetensi dasar dari sisi pengetahuan 3.7, yaitu memahami zakat, infak, dan shodaqoh sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun indikator yang telah saya tentukan, yang pertama yaitu 3.7.1, siswa mampu memahami zakat, infak, dan shodaqoh. Kemudian 3.7.2, siswa mampu menyebutkan perbedaan dari zakat, infak, dan shodaqoh secara baik dan juga benar. Terakhir 3.7.3, yaitu siswa mampu mengimplementasikan zakat, infak, dan shodaqoh di kehidupan sehari-hari. Yaitu untuk tahap lembar kerja siswa, di sini saya mengambil metode saintifik 5M. Yang pertama yaitu mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengasosiasi, dan terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu mengamati. Siswa diharapkan untuk mengamati dengan baik dan juga benar poster yang telah saya buat mengenai zakat, infak, dan shodaqoh. Berikut ini posternya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu menanya. Pertanyaan pertama di sini ada, apa perbedaan dari zakat, infak, dan shodaqoh? Kedua, kenapa ketika mengeluarkan uang untuk membantu orang lain kita tidak termasuk orang yang rugi? Dan terakhir ketiga, apa saja yang bisa kita berikan untuk membantu orang lain? Metode saintifik selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Siswa dianjurkan untuk membaca materi dari buku paket PAI kelas 6 halaman 28-31. Di samping itu, siswa juga diharapkan untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk lebih memahami materi yang sedang dibahas. Metode saintifik yang keempat yaitu mengasosiasi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh siswa. Yang pertama yaitu, jelaskan secara rinci definisi zakat, infak, dan sedekah. 2. Sebutkan perbedaan dari zakat, infak, dan sedekah. 3. Sebutkan persamaan dari zakat, infak, dan shodaqoh. 4. Apakah zakat, infak, dan sedekah termasuk ke dalam rukun Islam? Jika iya, jelaskan secara rinci. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, bagaimana dan kapan kita bisa melaksanakan zakat, infak, sedekah di kehidupan sehari-hari? 6. Siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? 7. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Dan 8. Siapa saja yang berhak menerima sedekah? Untuk selanjutnya yaitu tahap mengomunikasikan. Pada tahap mengomunikasikan ini yaitu presentasikanlah hasil pengamatan Anda mengenai zakat, infak, dan sedekah di depan kelas. Kemudian siswa yang lain diperkenakan untuk bertanya kepada presenter. Untuk selanjutnya di sini saya juga menyiapkan kunci jawaban dari pertanyaan mengasosiasi. Pertama, jawaban pertama yaitu secara umum dapat diasumsikan bahwa zakat adalah pemberian dengan syarat dan ukuran dan bersifat wajib. Infak dan shodaqoh adalah pemberian tanpa syarat dan ukuran. Kemudian untuk menjawab nomor 2 yaitu perbedaan zakat, infak, serta shodaqoh yang mendasar terletak pada sifat hukumnya, yaitu zakat hukumnya wajib atau fardu ain, infak hukumnya fardu kifayah, dan sedekah hukumnya sunnah. Seperti zakat ditentukan nisabnya, sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas nisab. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan nomor 3, zakat, infak, dan sedekah memiliki persamaan, yaitu sama-sama memberi dan merupakan amalan mulia untuk bekal di akhirat.
Selanjutnya menjawab nomor 4 yaitu zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat, sedangkan infak mengeluarkan harta yang pokok mencakup zakat dan non-zakat. Infak wajib diantaranya zakat, kifarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan juga lain-lain. Dan sedekah yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dapat disimpulkan bahwa infak dan sedekah tidak termasuk ke dalam rukun Islam, akan tetapi implementasi dari rukun Islam yang keempat yaitu menunaikan zakat. Untuk selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan nomor 4. Di sini ditanyakan bagaimana tata cara dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Pertama, tata cara membayar zakat fitrah yaitu makanan pokok seperti beras atau gandum, itu syaratnya. Kemudian membayar zakat fitrah dengan bahan pokok seperti beras, yakni 1 sok atau 2,5 kg. Pembayaran zakat bisa dilakukan sejak awal Ramadan dan saat menyerahkan zakat wajib membaca niat bayar zakat fitrah. Kemudian tata cara infak yaitu berniat dan mengikhlaskan kepada siapa infak diberikan, membaca basmalah, memberikan infak dengan menggunakan lengan kanan, dan usahakan orang lain tidak mengetahui berapa nominal uang yang akan kita infakkan. Kemudian selanjutnya ditanyakan juga bagaimana tata cara untuk melakukan sedekah di kehidupan sehari-hari. Pertama, niatkan untuk mencari ridho Allah, berikan sumbangan berupa materi atau non-materi kepada orang yang butuh, tebarkan senyum dan kebaikan kepada sesama tanpa memandang derajat dan fisik, utamakan sedekah kepada keluarga, kerabat, tetangga yang memang membutuhkan pertolongan sebelum ke orang lain. Kemudian nomor 6 yaitu menjawab tentang siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang wajib itu disebut dengan muzaki. Pertama, syaratnya beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, kanak-kanak atau lanjut usia, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan zakat fitrah anak menjadi tanggungan orang tuanya dan orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja sih yang berhak menerima zakat fitrah? Yang pertama ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, kemudian gorim, fisabilillah, dan juga terakhir yaitu ibnu sabil. Untuk selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan terakhir, siapa yang berhak menerima sedekah? Nah, sedekah ini diperuntukkan pertama untuk sanak keluarga, kemudian orang terdekat, dan yang terakhir yaitu untuk orang lain. Baik, itu dia tadi pemaparan dari LKS non eksperimen poster yang telah saya buat. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.